Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat berdoa kita diperkenankan untuk meminta segala hasrat atau keinginan yang selama ini didambakan. Keadaan hidup yang mendesak seringkali mendorong kita berdoa dengan cara sembrono alias tidak wajar. Sungguh tidak pantaslah jika menodai kemuliaan dan keagungan doa dengan buruknya adab, keinginan, dan niat kita. Untuk itu, sebagai pengingat, hindarilah berbagai jenis doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang belum tahu, dan inilah 6 macam doa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sumpah serapah atau kutukan. Ketika sedang memanjatkan doa, pantangan bagi seorang hamba mengucapkan sumpah serapah atau kutukan. Sekalipun dalam keadaan sedang terjepit, jangan pernah meminta kehancuran pada diri sendiri, keluarga, sanak saudara, atau harta benda yang kita miliki. Coba ingatlah kembali hakikat berdoa. Saat kita berharap sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Lantas, bagaimana jikalau doa berisi kutukan itu berubah menjadi suatu kenyataan? Yang kedua, doa meminta kematian. Pikiran buruk yang tak pernah berhenti menghantui seringkali berhasil membuat kita lemah, tak berdaya oleh keadaan. Sebagai orang yang beriman, tentu saja tidak elok jika setiap permasalahan disikapi dengan rasa keputusasaan. Biarpun seakan dunia tidak mau tahu urusan berat kita, atau tidak ada satu orang pun yang peduli dengan kita, janganlah pernah berpikir ingin meminta mati, menyesali diri telah terlahir di dunia, apalagi sampai nekat bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Tanpa diminta, kematian pun pasti akan datang. Hanya saja kita tidak mengetahui secara pasti kapan ajal akan menjemput. Persoalan hidup memang tidak akan pernah usai, terus berdatangan dan berganti pada setiap harinya, bahkan hingga hari akhir itu tiba. Yang ketiga, doa yang bersajak atau pantun. Hakikat berdoa setara nilainya dengan beribadah. Lantas, apakah kita pantas melantunkan sajak saat berdoa? Tentu tidak, bukan. Sebab kalimat dalam sajak sulit dipahami, apalagi sajak dapat mengganggu kehusyuan dan ketundukan saat berdoa. Bagaimanapun juga doa hendaknya dipanjatkan dengan penuh hikmat dan tidak main-main. Berdoalah sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Yang keempat, melampaui batas. Segala jenis apapun itu yang berlebihan pasti tidak baik dan mengandung mudarat di dalamnya. Begitu pula saat doa kita melampaui batas dan terdengar tidak rasional, ada 2 kategori doa yang melampaui batas. Di antaranya, bentuk penghormatan akan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuatu yang diharamkan bagi manusia. Contohnya saja, dilarang berdoa ingin menjadi nabi dan rasul, sebab Rasulullah SAW merupakan hatam an-nabiyyin atau penutup para nabi dan rasul. Contoh selanjutnya, merinci segala sesuatu secara berlebihan, seperti berdoa agar dimasukkan ke dalam surga dan meminta pula segala kenikmatan dan kemegahan yang ada di dalamnya. Padahal bukankah surga yang dijanjikan oleh Allah sudah penuh dengan kenikmatan tiada tara? Mari renungkan kembali.
Dan yang terakhir, mengkhususkan doa untuk pribadi dan kelompoknya. Seorang badui pernah berdoa saat berjamaah bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Hurairah. Ia berkata, "Ya Allah, belas kasihanilah aku dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berikan belas kasih itu kepada selain kami berdua." Setelah salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang badui itu, "Fulan, sungguh kamu telah membangun dinding yang luas dalam mengharap rahmat Allah, dan hal itu bukan akhlak seorang muslim yang baik. Ketahuilah, kecintaanmu kepada saudaramu sesama muslim adalah suatu kewajiban. Maka hendaknya kamu ikut sertakan mereka di dalam keagungan doamu." Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 5 macam doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.